Hello everyone, balik lagi sama aku, Dr. L. Nah teman-teman sekalian, suka ngerasa gak sih kenapa sih kok gigi kita tuh suka kuning ya? Terus jadi bikin kita nggak percaya diri untuk foto atau misalnya ketemu sama orang lain atau senyum tuh bikin kita tuh jadi rasanya tuh malu. Nah kira-kira apa sih yang bikin gigi kita tuh jadi kuning dan apa solusinya? Nah, di kesempatan kali ini aku akan membahas apa sih penyebab gigi bisa jadi kuning dan apa solusinya supaya gigi bisa terlihat lebih cerah lagi, jadi meningkatkan kepercayaan diri kita kalau kita harus ketemu sama orang lain. Nah, teman-teman harus tonton video ini sampai selesai supaya informasi yang teman-teman terima itu lengkap dan jelas. Dan jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe. Nah, ngomong-ngomong tentang gigi kuning, kita harus tahu dulu apa sih penyebabnya gigi bisa menjadi kuning. Perubahan warna pada gigi atau yang bisa kita sebut sebagai diskolerasi gigi secara garis besar dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perubahan warna pada gigi dari dalam, dan yang kedua, perubahan warna gigi dari luar. Nah, kita bahas sekilas ya. Yang pertama adalah perubahan warna gigi dari dalam. Perubahan warna gigi dari dalam ini biasanya disebabkan karena faktor genetik atau faktor keturunan. Atau bisa juga terjadi gangguan pada saat pembentukan gigi, yaitu pada saat kita di dalam kandungan. Atau bisa jadi gigi mengalami infeksi, tidak dirawat, dan pada akhirnya gigi itu jadi mati. Nah, biasanya tipe perubahan warna gigi dari dalam ini akan tampak mulai dari gigi berwarna kuning, coklat, sampai abu-abu atau hitam. Nah, untuk yang tipe ini nanti aku akan bahas lebih lanjut di video berikutnya ya. Yang kedua adalah perubahan warna gigi yang berasal dari luar. Perubahan warna gigi ini terjadi karena penggunaan dari si gigi itu sendiri. Misalnya kebiasaan kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang berwarna. Contohnya kita suka sekali mengkonsumsi kopi, teh, boba, makanan-makanan bersantan, kemudian minuman yang mengandung alkohol, bahkan merokok. Ditambah parah lagi kalau kamu jarang sikat gigi. Nah, di video kali ini aku akan membahas perubahan warna gigi yang tipe kedua, yaitu perubahan warna gigi yang dari luar. Tonton terus ya. Mungkin teman-teman pernah membaca atau menonton video, baik itu di YouTube mungkin, atau di TikTok, atau di tempat lain, yang menunjukkan cara-cara untuk memutihkan gigi yang bisa dilakukan sendiri di rumah. Mulai dari bahan-bahan yang alami seperti buah dan sayur, sampai ke bahan-bahan kimia yang bisa kita temukan dengan mudah di keseharian kita, seperti baking soda dan bahan-bahan yang lainnya. Nah, kita bahas satu-satu yuk di sini. Apakah cara-cara dan bahan tersebut cukup efektif? Dan yang paling penting, apakah aman untuk dilakukan sendiri di rumah? Dan apakah yakin gak akan merusak gigi dan gusi? Nah, di sini aku sudah merangkum nih dari beberapa sumber yang menyatakan bahwa bahan-bahan yang nanti aku akan sebutkan itu bisa loh melakukan pemutihan gigi dan kamu bisa lakukan sendiri di rumah. Yuk kita simak ya satu-satu ya. Apakah kita bahas apakah bahan-bahan ini cukup efektif, cukup aman atau tidak kalau kita gunakan di rumah sendiri. Oke, yang pertama menggunakan siwak. Caranya supaya gigi itu jadi lebih putih kalau pakai siwak ini dikatakan caranya adalah dengan menggosokkan batang siwak secara merata ke seluruh permukaan gigi dan bisa dilakukan 2-3 kali sehari. Oke, yang kedua itu menggunakan garam. Caranya adalah dengan berkumur-kumur dengan larutan garam setiap hari karena air garam itu mengandung antibakteri yang dapat membunuh bakteri penyebab sakit gigi. Oke, kemudian yang ketiga pakai arang kayu. Oke, arang kayu ya. Yuk, arang kayu ini katanya memiliki kandungan alkali yang mampu mengikis dan membersihkan noda kuning yang menempel pada gigi. Nah, caranya gimana? Caranya dengan menghaluskan si arang tadi, kemudian ditambah dengan perasan air lemon dan disikat ke seluruh permukaan gigi. Nah,
Arang kayu ini jika digunakan dalam jumlah yang banyak dan terlalu sering dapat mengikis email loh. Ini harus digarisbawahi ya teman-teman ya. Kemudian cara yang keempat adalah menggunakan lemon. Caranya dengan mencampur air perasan lemon dengan baking soda, kemudian digosokkan ke seluruh permukaan gigi. Oke. Kemudian bahan alami lainnya ada kulit pisang, ada kemudian kulit jeruk, kemudian ada stroberi, ada apel, kemudian ada daun sirih, jahe dan jeruk nipis. Semuanya itu digosok langsung ke permukaan gigi supaya permukaan gigi kita bisa jadi lebih putih. Seperti itu. Kemudian yang lainnya ada dengan baking soda. Menarik nih. Pakai baking soda caranya dengan menggosokkan baking soda tersebut ke bagian gigi. Kemudian didiamkan selama 3-5 menit baru berkumur. Oke. Kemudian ada biji buah pinang. Caranya dengan menghaluskannya terlebih dahulu, kemudian baru digosokkan ke seluruh permukaan gigi. Wah, ternyata banyak ya bahan-bahan alami yang bisa digunakan untuk memutihkan gigi secara alami. Nah, tapi pertanyaannya adalah, apakah itu semua efektif jika dilakukan sendiri di rumah? Terus aman nggak kira-kira buat permukaan gigi kita sendiri? Nah, perlu diingat ya teman-teman bahwa derajat perubahan warna gigi setiap orang itu berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Jadi, pada kasus-kasus dengan perubahan warna gigi yang cukup berat, maka cara-cara yang sudah aku sebutkan tadi, yang sudah disebutkan di atas sebelumnya, itu tidak cukup atau tidak akan efektif jika dilakukan sendiri di rumah. Apalagi kamu ingin mendapatkan hasil putih yang luar biasa cerah, padahal derajat perubahan warna gigi kamu lumayan cukup berat. Cara-cara alami yang tadi dilakukan, aku pribadi merasakan bahwa itu tidak akan cukup. Kemudian, cara alami ini membutuhkan waktu yang lama dan harus konsisten untuk memberikan hasil yang maksimal. Nah, kemudian apakah bahan-bahan yang tadi itu cukup aman untuk kita pakai setiap harinya? Apa nggak merusak gusi dan nggak merusak gigi? Nah, ada beberapa bahan loh teman-teman. Aku akan kasih warning di sini. Ada beberapa bahan yang sifatnya itu sangat abrasif loh. Kalau kita gunakan abrasif itu berarti bisa merusak permukaan email gigi. Jadi kalau kamu melakukan cara-cara tadi tidak dalam takaran yang tepat, tidak dalam ukuran yang tepat, tidak dengan cara yang tepat dan benar, maka hal tersebut justru akan merusak email gigi, sehingga akan meningkatkan resiko gigi rusak dan gigi menjadi lebih sensitif. Nah, niat yang tadinya mau bersihin atau yang mau mutihin gigi malah jadi nggak baik kan, malah jadi merusak gigi loh. Nah, jadi saya secara pribadi lebih menyarankan teman-teman untuk memutihkan gigi ke dokter gigi. Kenapa? Karena di dokter gigi semua dilakukan sesuai dengan SOP. Alat yang digunakan, cara yang digunakan, dan bahan yang digunakan semuanya sudah terukur. Jadi sudah pasti lebih aman buat teman-teman semua. Oke? Nah, jadi solusinya apa nih kalau teman-teman memiliki gigi yang kuning? Jadi kalau teman-teman ingin memutihkan gigi, solusinya adalah lakukanlah perawatan bleaching di dokter gigi. Nah, serba-serbi tentang perawatan bleaching ini akan aku bahas secara lengkap di video yang berikutnya. Jadi pastikan teman-teman untuk menonton video ini secara lengkap dan bersambung ke video yang berikutnya ya. Oke, itu semua informasi yang bisa aku sampaikan melalui video kali ini. Dan tentang bleaching akan masih banyak lagi loh informasi yang aku sampaikan. Jadi jangan lupa ya untuk tonton di part yang kedua. Nah, kalau teman-teman memiliki permasalahan seputar kesehatan gigi dan mulut atau pengen request untuk pembahasan tertentu, silakan teman-teman boleh komen di kolom komentar. Atau teman-teman juga boleh DM langsung ke Instagram aku di elizabethdwi_p. Nanti aku akan coba bahas di video yang berikutnya. Jangan
Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya. Dan kalau kalian merasa suka dengan video ini dan merasa bahwa informasi yang aku berikan sungguh bermanfaat, silahkan klik like dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kamu, saudara kamu, supaya informasi ini bisa berguna bagi banyak orang. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!